warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama kali marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat karunia dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama-sama di masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti pengajian. Tak lupa juga selamat menampaikan salam kita hadiahkan kehadiran diberkati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan termasuk kita orang yang mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian, pada malam hari ini topik bahasan kita adalah masalah syariat sedekah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Profesor Dr. Rasbala Taib. Kepada Pak Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Bapak Ibu jemaah pengajian yang berbahagia, topik kita pada malam ini adalah tentang syariat sedekah. Kalau saya sebutkan syariat berarti ada dasarnya dalam Al-Quran dan ada dalam Sunnah Rasul. Tapi kalau saya sebutkan dengan fikih, itu artinya pendapat para ulama. Kata-kata sedekah lebih umum dari kata-kata zakat, karena sedekah itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Sedekah itu ada dalam bentuk material dan ada imaterial. Apa imaterial? Manfaat. Maka ada orang yang bersedekah manfaat. Dia sedekahkan tenaga, waktu membangun masjid dia ikut membantu tukang, tidak dibayar. Itu sedekah. Jangan Bapak bayangkan kalau sedekah untuk makanan, uang, tapi banyak sedekah yang imaterial, tidak bentuk materi tapi manfaat. Yang pertama, sedekah yang wajib. Yang pertama, zakat. Ini semua orang tahu. Dulu pernah kita uraikan khusus tentang zakat. Tapi jangan lupa, sedekah wajib juga termasuk nafkah seorang suami kepada istrinya, nafkah seorang ayah kepada anak-anaknya, nafkah seorang pemilik binatang terhadap binatang peliharaannya. Jadi kalau kita pelihara binatang tak cukup makan, berdosa, tak memberikan nafkah. Bahkan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk membakar kayu api dekat kandang unta dan binatang-binatang peliharaan supaya jangan datang nyamuk. Kan tak mungkin kita pakai jaket selangkung. Berarti binatang juga itu punya hak. Termasuk sedekah wajib juga bentuk nazar. Ibu-ibu suka bernazar. Rasul mengatakan orang yang bernazar orang pelit. Kenapa disebut pelit? Karena kalau tidak apa yang diinginkan tak dibayar. Ya Allah, kalau anakku lulus masuk usul, aku kasih makan 30 anak yatim. Tak lulus, 1 sen pun tak dikasih. Kepelit namanya. Maka dari itu tidak bagus orang bernazar. Tapi kalau bernazar tercapai keinginan wajib bayar. Yang bagus apa juga? Tidak usah berjanji berdoa. Kalau dapat nikmat langsung syukuri. Tak usah bernazar. Ini kalau tanda namanya berjanji. Termasuk sedekah wajib juga kafarah. Ini paling banyak pegawai negeri, sumpah terus menerus. Pindah jabatan sumpah lagi. Untung kuat, kalau tidak pingsan untuk melanggar sumpah.
Jadi sedekah yang wajib itu banyak sekali. Sedekah wajib itu banyak sekali, bukan hanya zakat, tapi termasuk nafkah. Walaupun di dalam Al-Quran tak pernah ditetapkan berapa kewajiban nafkah suami beristri, tapi Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, setiap yang wajib memberikan nafkah harus membayar sesuai dengan kemampuan. Kalau dapat tunjangan, dapat tanjim, tambah. Asal tambah, dia dapat tambah nafkahnya. Di samping itu ada juga sedekah yang bentuk imaterial, bukan materi yang selama ini kita harus sedekah, kan kita kasih makan, kasih uang. Tapi sedekah imaterial, sedekah tenaga, sedekah ilmu. Ini kan sedekah juga. Sedekah sebagai menuju jalan, ini semua sedekah. Tapi tak bisa dihitung dengan nilai uang. Sama seperti ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat jangan dipikir hanya ustaz saja, guru aja bukan. Ada orang yang mewakafkan buku, udah mengembangkan ilmu bermanfaat, diwakafkan, tiap sekolah diantarkan buku. Anak-anak tak perlu buku, baca buku pustaka di sekolah. Ini berilmu bermanfaat. Jangan dibatasi hanya seolah-olah yang punya ilmu bermanfaat hanya ustaz, guru, mubalik. Tidak. Banyak orang dapat ilmu, punya duit, tapi dia beli buku, dia kasih ke sekolah-sekolah. Dia suruh orang membaca. Memang sudah mengembangkan ilmu yang bermanfaat. Maka kita selama ini memahami hadis ini terlampau sempit. Padahal idza mata ibnu adam inqata amalu illa min talas. Apabila mati anak Adam, putus amal ketiga. Yang pertama, sedekah jariyah. Apa arti sedekahnya? Sedekah yang produktif. Kita sekolahkan anak orang miskin sehingga dia menghasilkan dirinya, bisa diberikan. Ini kan sedekah jariyah, bukan hanya sekedar wakaf. Jariyah yang sedekah produktif, termasuk zakat yang diproduktifkan, zakat yang diberikan sebagai modal usaha. Ini sedekah jariyah, karena jariyah mengalir, artinya produktif, berkembang. Waladun salih, jangan kita pegang hanya walad anak laki-laki. Kalau hanya anak laki-laki, Nabi Muhammad tak punya anak laki-laki. Anaknya perempuan, satu laki-laki meninggal pula punya, itulah Ibrahim. Berarti Nabi Muhammad tak punya. Bukan waladun salihun, anak yang saleh termasuk anak yang kita asuh, anak yang kita didik. Biar Bapak tahu dalam fikih itu 16 mazhab dalam fikih Islam. Cuma yang dikenal orang cuma 4 mazhab. Ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kenapa? Sebenarnya 16. Kemana yang 12 lagi? Hilang. Kenapa hilang? Tidak ada murid-murid di mereka yang mengembangkan. Karena Syafi'i punya murid, dia kembangkan pemikiran Syafi'i, lahirlah mazhab Syafi'i. Imam Abu Hanifah punya murid banyak. Imam Syafi'i banyak murid-muridnya tinggal di Mesir, maka di Mesir 80% pengikut Syafi'i. Banyak tinggal di Yaman. Orang Yaman waktu perang pergi ke mana? Ke Indonesia, berkembang dari sini Syafi'i semua. Maka perang itu tidak selamanya balas. Tapi sekiranya tidak perang orang dulu, tak sampai Islam. Kalau tidak perang di Aceh, tidak sampai niatnya ke Medan. Ya, orang-orang Aceh yang ketakutan lari kemari. Apa kerjaku? Jual mie Aceh. Baru terasa, oh ini mie Aceh campur ganja sedikit kan. Maka enak saja makan. Banyak. Jadi setiap yang kita buat ada negatif, tapi ada juga positifnya. Jadi waladun salih jangan diartikan anak yang saleh, anak yang kita lahirkan, tidak. Termasuk anak yang diasuhnya, anak yang disekolahkan, anak didiknya, murid-muridnya, itu anak saleh. Yang ketiga apa?
ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Saya artikan ilmu yang belum expired, karena ada ilmu tidak laku lagi, dapat penemuan-penemuan baru, tidak laku lagi lama, tak bermanfaat itu. Maka oleh karena itu semua ilmu terus berkembang. Ilmu bukan saja dalam ilmu pertanian yang berkembang, ilmu agama pun berkembang. Contoh berkembang, kalau disebut dengan wakaf hanya bentuk pasir, semen, kayu, batu. Sekarang wakaf cash jadi undang-undang zakat uang yang kita masukkan celengan dari cuma wakaf itu. Ya, yang dipikirkan wakaf. Kita sebutkan infak. Infak ada yang wajib, ada yang sunnah juga. Infak yang wajib adalah sedekah yang wajib. Infak akan mengeluarkan apa yang kita miliki yang lebih. Kalau kita lihat dari ayat yang turun tentang sedekah, baru ada kewajiban sedekah secara undang-undang setelah hijrah ke Madinah. Itulah undang-undang zakatnya. Tapi pada waktu Nabi tinggal di Mekah, itu sudah ada perintah bersedekah. Misalnya kita lihat di surah Al-Ma'un, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin." Ini ayat itu di Mekah. Apakah kamu tidak memperhatikan mereka yang disebut dan pembohong dalam agama ini? Siapa pembohong agama? Yang pertama, siapa? Mereka yang tak pernah memikirkan nasib anak yatim. Kalau yatim manusia, apa beda dengan yatim hewan? Apa beda manusia yatim dengan hewan yatim? Kalau manusia yatim tak ada ayahnya. Kalau binatang yatim tak ada ibunya. Kenapa? Tak tahu kita bapaknya, karena bapaknya pun berdorong sama Nabi. Maka itulah sebabnya haram menyembelih binatang yang anaknya masih menyusu dia. Karena tidak ada tempat yang menyusu dia. Saya pernah datang ke rumah potong Pak di Bogor. Sedih kali saya melihat anak-anak kambing kecil dikasih dor. Oh, marupanya dor itu bukan untuk orang, untuk kambing pun perlu dor dia. Itu haram, memisahkan di antara anak dan induknya. Allah katakan, Rasul mengatakan, Allah akan pisahkan dia dan kekasihnya di akhirat. Jadi kalau saya mau korban, walaupun korban haram, kalau masih ada yang masih menyusui. Sama seperti memisahkan anak dengan ibunya, karena kita carikan istri kita masih sedang menyusu, haram pisahkan rumahnya. Itu hebat. Jadi rupanya Islam bukan saja hak asasi manusia, hak asasi kambing pun diajarkan dalam Islam. Jadi pertama kita lihat ada sedekah yang bentuk wajib, kedua ada sedekah bentuk sunnah, kedua ada sedekah yang material, tapi ada sedekah yang imaterial. Apa hikmah tertinggi dari zakatnya? Hikmah yang tertinggi adalah membangun jembatan yang menghubungkan di antara mereka yang memiliki dan tidak memiliki. Kemari langsung Pak Majid. Kalau kedua di depan. Ini Pak. Apa manfaat dari zakat? Untuk membangun jembatan yang menghubungkan di antara hati mereka yang memiliki dengan hati yang tidak memiliki. Dulu isu politik yang dikembangkan Amin Rais untuk menjatuhkan Pak Harto itulah isu kesenjangan. Dia bilang dia kaya kali, dia orang miskin. Padahal setelah reformasi lebih parah lagi kesenjangan itu. Lebih parah masa dia itu. Sekarang lebih parah lagi. Lebih baik di masa Orde Baru. Maka Rasul mengatakan, belum beriman seorang kamu apabila kamu tidur karena kekenyangan, jiran tetangga belum makan karena lapar dia. Ini kesenjangan dia. Bahkan Rasul mengatakan, bila seseorang dia kaya, sebelah rumahnya miskin, tak ada makan, dicurinya makanan sebelah orang kaya, tidak berdosa, dia ada hak di situ.
Berarti yang paling berhak mendapatkan sedekah siapa? Jiran sebelah rumah itu. Itu hebatnya kita. Dia ngambil haknya. Itulah sebabnya pada masa Umar tidak dipotong tangan pencuri yang mencuri kurma di musim paceklik. Musim paceklik akhirnya dicuri kurma-kurma orang kaya sama orang miskin. Diikat oleh Ali bin Abi Thalib tangan-tangan pencuri kurma. Dibawa pada Umar, potong tangan dia. Dilihat dari Umar yang mencuri rata-rata mereka orang lapar. Kata Umar, tidak usah dipotong dia, potong aja tanganku. Tangan Khalifah kau potong. Ini tanggung jawabku kan. Dia macam mana? Mereka masuk dalam penjara. Itulah pertama lahir dalam penjara Islam. Jadi tidak boleh memotong tangan pencuri kalau dia mencuri karena kelaparan. Umar yang mengatakan tidak boleh potong tangan. Itu kewajiban khalifah memberikan makanan pada rakyat yang dipimpin. Itu hebatnya kita. Sedekah itu berapa banyak? Berapa banyak? Tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang kita miliki. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang kita miliki. Pada waktu perang Badar, Umar tanya, Rasulullah bertanya pada sahabat, siapa yang menyumbang untuk peperangan, beli senjata, untuk makanan, tentera, tunjuk tangan makan? Berapa? Semua harta kau ambil. Apa yang kau tinggal untuk kamu? Kata Rasul. Allah wa Rasul. Allah dan Rasul yang tinggal. Diam Rasul. Siapa lagi yang lain? Tunjuk Abdurrahman bin Auf. Berapa? Macam bakar? Tak boleh. Boleh hanya sepertiga. Kenapa kau bedakan aku dan Abu Bakar? Kalau ditimbang imanmu dengan Abu Bakar tak sama kan? Kalau kamu dinyesal kalau tinggal miskin. Hanya satu-satunya sahabat yang diterima semua hartanya sedekah yang Abu Bakar, lain tak diterima oleh Rasul. Sedekah, wakaf, hadiah, segala macam bentuk memberi hibah tidak boleh lebih dari sepertiga. Seorang sahabat Rasul bernama Barra, ini orang kaya, punya anak satu aja perempuan. Sakit dia, waktu sedang sakit, dia pindah, dia suruh pada saya pindahkan tempat duduk kau, tak bisa bangun lagi, menghadap ke arah kiblat, biar mudah aku salat di tempat tidur. Panggil Rasul kemari kan. Datanglah semua, ya Rasul, suamiku Barra, sahabatmu sedang sakit, ke sana dimintakan. Waktu sampai Rasul ke rumah itu, dilihat Barra sedang tertidur, menghadap ke arah kiblat. Ditanya, kenapa begitu tidurnya? Ya Rasul, biar mudah aku salat langsung menghadap ke sana. Aku tak bisa tidur lagi. Nabi menjawab, ashab fitrah, sesuai dengan fitrah. Yang kedua, ya Rasul, aku kasih tahu, hartaku sepertiga saja cukup 3 keturunan, karena anakku cuma 1. Bagaimana kalau 2/3 hartaku kuserahkan padamu untuk kau belanjakan di jalan Allah? Rasulullah tak boleh, terlampau banyak. Bagaimana kalau setengah, ya Rasul? Setengah aku kasih untuk kamu, setengah untuk anak. Tidak boleh terlampau banyak. Bagaimana kalau sepertiga aja untuk anak, untuk kamu 2/3? Bolehlah. Itulah paling tinggi. Itulah dasar, maka wasiat hanya sah sepertiga, hibah sah sepertiga. Karena ada juga orang sengaja ingin menghabiskan semua harta karena dia tak punya anak laki-laki, takut jatuh harta itu kepada walinya. Ini jadi, karena dia berkata ada anak laki-laki perempuan semua kan, nah, ada hak wali kan, dia habisin semua pahala dia, semua adiknya, semua abangnya. Tetap berarti sedekah zakat Allah melarang memberikan seluruhnya. Yang kedua, siapa yang paling berhak
Kalau sebutkan fakir miskin luas sekali. Al-Quran menyebutkan wa ashiratakal aqrabin, orang miskin dari keluargamu yang terdekat. Ulama hadis berbeda pendapat dalam menafsirkan memahami keluarga terdekat. Ada ulama mengatakan keluarga terdekat yang ada hubungan darah, baik sebelah ayah atau sebelah ibu. Ada yang mengatakan bukan, yang terdekat, yang dekat dengan rumahmu, jiran tetanggamu. Kalau kamu sakit, yang antar minyak angin jiran, bukan saudara di kampung. Maka dalam hadis Rasul membagi tetangga itu ada 3 macam. Ada tetangga yang punya 1 hak atau jiran cuma 1 hak. Ada jiran punya 2 hak. Ada jiran yang punya 3 hak. Kalau yang punya 1 hak kita sakiti 1 kali dosa. Kalau 2 hak kita sakiti 2 kali dosa. Kalau 3 hak 3 kali dosa. Yang oleh sahabat Rasul, mana jiran yang punya 1 hak? Rasul menjawab, semata-mata jiran walaupun dia bukan muslim. Selama dia baik padamu walaupun dia Kristen, dia jiranmu. Dia punya 1 hak jiran. Kalau dia muslim, tetanggamu, dia punya 2 hak. 1 hak jiran, kedua hak seagama. Kalau dia saudaramu, 3 hak. Kamu sakiti 3 kali dosa. Dia muslim, dia saudara, dia jiran, 3 kali. Dan dapat kita lihat sekarang betapa peran dari tetangga. Banyak pejabat tinggi dapat rumah dinas yang bagus, tak mau pindah karena selama ini tinggal dengan tetangga yang baik-baik. Ya kan? Banyak yang punya rumah bagus tak tahan pindah ke Perumnas karena dekat rumah bagus, tetangganya tak bagus. Maka Rasul mengatakan pemberian lebih dahulu pada tetangga terdekat. Maka di bulan Ramadan paling bagus sedekah. Tetangga minta kue terus. Ya ini rumah tengah, kiri kan dulu dia yang tak usah masak. Dan tetangganya bagus semua. Jadi oleh karena itu kita lihat sedekah itu memang sudah disyariatkan sebelum ada syariat zakat. Mulai Nabi di Mekah sudah ada perintah ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka yang tak pernah mempedulikan nasib anak yatim. Al-Quran menyebutkan anak yatim, tapi kenyataannya sekarang yang lebih payah itu bukan yatim, anak piatu. Banyak anak yatim sukses karena peran ibunya, tapi banyak anak piatu gagal karena ayah tak mampu bertindak, ayah dan ibu. Maka sedih kali anak yang tak punya mak dibanding anak yang tak punya ayah. Anak tak punya ayah paling-paling kurang uang. Anak yang tak punya mak perhatian, kasih sayang tak ada. Karena memang yang membentuk peradaban pertama bagi seorang anak bukan ayahnya, tapi ibunya. Karena dia yang benar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang kedua, mereka yang sepupu agama tak pernah memikirkan sumber makanan untuk orang miskin. Di dalam ilmu fikih dibedakan fakir miskin. Fakir lebih menderita hidupnya karena fakir usaha tak ada, hasil tak ada, dan tak ada usaha. Kalau miskin usaha ada tapi tak mencukupi. Usahanya ada pekerjaannya tapi tak cukup. Ini disebut dengan miskinnya. Tetapi dalam teori tasawuf, orang yang tak berakhlak ini orang miskin. Maka diharap kalau kita lewat kita kurang ajar, dikata orang ya miskin, kasihan orang miskin lewat. Artinya tidak berakhlak. Jadi penilaian itu tidak pada keilmuannya, tapi penilaian pada akhlaknya.
Saya dikritik mahasiswa USU baru 2 hari lalu aku sampaikan ceramah di kampus. Ustaz, kok lebih bagus, lebih baik akhlak jamaah di masjid dan ustaz yang memberikan ceramah? Menarik ya? Jamaah di masjid baik-baik yang memberikan ceramah. Yang memberikan ceramah tak bagus. Kenapa? Saya bilang sama dengan mana lebih sehat, orang beli obat dan tukang jual obat. Pasti yang sehat yang beli obat dia makan. Ustaz tukang jual obat apa yang dijual tak punya lagi tinggal dulu dia, maka sakit terus dia. Berarti kenapa? Tak mampu diamalkan. Berarti yang mempengaruhi seseorang bukan keilmuannya, tapi pengamalannya. Yang mempengaruhi pada karakter seseorang akhlak bukan banyak ilmunya, apakah dia mampu mengamalkan. Itulah sebabnya Ali mengatakan al-ilmu al-adabu fawqa al-ilmi. Akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Dulu berharga ustaz-ustaz karena dia mampu menunjukkan akhlak yang baik di masyarakat. Walaupun ilmu ustaz sekarang lebih tinggi dari ilmu ustaz dulu, tetapi ustaz sekarang tidak bisa uswah, tidak bisa mengikut teladanan. Itu permasalahan yang paling berat. Kita kembali ke pokok permasalahan pada sedekah tadi. Berarti perintah bersedekah pada siapa? Kepada orang yang punya nikmat yang lebih dari yang dimilikinya. Kalau orang punya harta lebih dari dia, berarti orang yang pas-pasan dunia tak ada perintah bersedekah. Ini bentuk sedekah material. Tapi sedekah imaterial bagi orang yang punya ilmu wajib dibagi ilmu itu kepada orang lain. Dulu waktu selesai ujian doktor, jadi dosen saya memberikan nasihat, pesan terakhir sekolah. Dia orang Pakistan. Umurku sudah 84 tahun, sudah tua, tapi dia membaca tak perlu pakai kacamata. Mungkin inilah terakhir aku bimbing untuk doktor kamu. Pesanku satu: setelah kamu pulang ke negerimu Indonesia, jangan tanyakan lagi pada mahasiswa kenapa tidak belajar, tapi coba tanyakan pada dirimu dan kawan-kawanmu yang sudah doktor kenapa malas mengajar. Itulah apa namanya pesannya. Jangan tanyakan lagi pada orang awam kenapa tidak mengaji, tapi coba tanyakan pada ustaz kenapa malas mengajar ngaji. Berarti ustaz itu tak memberikan ilmu. Apakah ilmu itu boleh disembunyikan? Karena tugas Nabi kan ada tabligh, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah bagus untuk sifat, untuk nama orang tak bagus, masuk penjara ya. Maka jangan dibuka nama ibu-ibu fatanah, rusak namanya. Tabligh, setiap yang tidak dapat ilmu wajib bersama. Apakah wajib? Harus lakukan. Wajib kalau ilmu fardu ain. Kalau ilmu fardu kifayah tak wajib. Maka apoteker dia sembunyikan ilmu yang puluhan. Kalau tidak ada saingan jadi rezeki. Itu tak wajib. Tidak berdosa dia. Karena ilmu fardu kifayah ilmu yang boleh menentukan tarif. Tapi ilmu fardu ain tak boleh tentukan tarif. Dan itu hak dari Tuhan. Ilmu maka dalam Islam tidak ada ilmu umum, ilmu agama, tidak ada. Yang ada ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain tak boleh menentukan berapa bayar, ilmu fardu kifayah boleh menentukan berapa bayar. Maka sekiranya Bilal Mayat mengatakan kalau dalam sekian gali kuburan bayar sekian,
Itu boleh, karena fardu kifayah. Bukan kewajiban dia saja yang kurang, kewajiban orang banyak. Tukang kafan, tukang mandikan, cuma saya takut lama-lama yang salah pun minta bayar, bukan coba. Tidak etis ya. Tapi saya dengar Pak Majid di Jakarta udah ada yayasan fardu kifayah. Kalau udah mati orang tua kita pergi yayasan dulu, Pak berapa bayar? Satu paket. Ya kedua yayasan punya ini yang memandikan udah profesional atau baru mandi. Nilai bayar. Kalau nggak salah anak-anak orang tua. Mu'alaf apa orang alim baru kan lama-lama tak ada meninggal ketua yang kalau berdoa pula ya Allah tidak masuk rezeki kami kalau ada dua orang mati baru kacau. Maka oleh karena itulah dalam hal-hal yang seperti itu walaupun Allah membenarkan menerima upah sebaiknya jangan karena kita juga akan mati juga gitu. Tapi ilmu upah yang berkaitan dengan bolehlah. Ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu perkebunan, ini semua fardu kifayah. Ilmu farmasi, ya, ilmu ekonomi, ilmu bisnis, ilmu politik, semua ilmu fardu kifayah. Kita kembali pada pokok permasalahan. Sebagai satu kesimpulan sebelum Bapak bertanya, sedekah ada dua macam. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Sedekah wajib yang pertama zakat, yang kedua nafkah terhadap istri, ketiga nafkah terhadap anak, keempat nafkah terhadap orang tua yang tak mampu berusaha lagi, kelima nafkah terhadap binatang piaraan. Kalau pelihara kambing, ikan lapar dosa kita. Kalau ibu mau pergi, kalau ibu tak simpan nasi kucing, lepaskan kucingnya sampai mati kucing itu. Kenapa dilarang? Ini semua sedekah wajib. Termasuk sedekah wajib kafarat. Termasuk sedekah wajib nazar. Walaupun Nabi sangat membenci pada ibu-ibu yang suka bernazar, karena orang bernazar adalah orang pelit. Apa bukti pelit? Kalau tak tercapai diinginkan tak dibayarnya. Ya Allah, kalau anakku ini sembuh dan sakit, kasih makan 10 orang miskin. Tak semua sembuh, tak kasih makan ke mati dia. Yang pelit temannya. Jadi jangan suka bernazar, tapi bila dapat nikmat syukuri langsung. Sedangkan sedekah sunat, ini tak ada kewajiban. Tapi saya melihat sekarang yang pelit bukan lagi orang bersedekah, yang pelit yang terima sedekah. Udah miskin pelit lagi. Apa bukti dia pelit? Tidak mau mendoakan kepada orang yang bersedekah. Ada kewajiban moral setiap orang menerima mendoakan kasih pemberi. Maka Rasul selalu kalau ada orang memberikan kepada dia akan ajarkallahu fima a'taita. Semoga Allah membalas melebihi itu yang anda berikan. Sekali saya antar istri kepada ikan lemau. Mulai turun dari mobil, saya masih dalam mobil, istri dah turun. Langsung datang orang minta sedekah. Dikasih 1000. Merempet-rempet orang itu kan dikasih 1000. Rupanya orang Aceh, pakai bahasa Aceh. Berrepet-repet dan terus pala saya kau pikir aku ngomongnya jadinya balik. Bukan berdoa, dia tak ada pecahan. Jadi ada kewajiban moral setiap yang menerima harus mendoakan si pemberi. Yang kedua, sedekah imaterial. Ada sedekah material yang bisa dinilai dengan nilai harga, tapi imaterial, sedekah tenaga. Orang dulu lambes, ada ibu hamil, bangun dia suruh duduk, itu sedekah tenaga. Ada bangun masjid, bantu tukang tak ambil upah, berkening. Imaterial yang bersedekah. Dia bersedekah ilmu tidak mengajarkan.
tapi dia berikan kepada anak yang belajar tak ada buku, dia berikan buku. Di samping dia ada bersedekah, dia sudah mengembangkan ilmu. Karena pengertian ilmu yuntafa'u bih, ilmu bermanfaat bukan harus ustaz, bukan guru. Ada orang dia mewakafkan buku di perpustakaan, dibaca orang banyak, dia sudah mengembangkan ilmu. Pengertian luas sekali itu tadi ada pusaka kalian orang baca wakaf itu udah dia ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang memberikan manfaat. Dan PDP 4 saya tahu dia bulan puasa kirim buku banyak ke perkebunan, terus berkebun, udah mengembangkan ilmu yang bermanfaat. Kadang-kadang sedekah imaterial manfaat itu lebih besar manfaatnya daripada material. Kita kasih sedekah uang bapak itu, dia beli rokok udah bisa bapak, sakit lagi dia. Tapi kalau imaterial yang kita kasih, kita bayar uang sekolahnya. Sering orang datang ke pesantren menyumbang sama. Saya bilang jangan bapak sumbangkan kepada pesantren itu, bilang gak ada pengurusan cari uang. Jadi macam mana juga bapak pergi aja ke tempat pembayar uang sekolah, tanya aja berapa orang anak yang udah menunggak bulan-bulan, supaya jangan diberhentikan bapak bayar ke situ, bisa nilai zakat. Ya kan? Kalau udah yayasan kan udah ada pengurus, carilah. Kalau tidak kenapa ada pengurus yayasan. Tapi jangan sampai orang-orang ini anaknya dibayar dia ke situ. Nanti kasih tahu orang tuanya. Ini udah ada orang bayar zakatnya langsung di uang sekolah. Karena takut kita kalau kita kasih uang bapaknya bukan bayar uang sekolah anaknya, beli gudang garam filter ya. Ini bayar dia. Demikian sebagai komentar bagi bapak dan ibu yang ingin bertanya baik berkaitan ceramah dalam saya persilahkan. Silakan. Mengenai nazar tadi jadi kesimpulannya nazar itu dilarang atau memang ada disorang? Nazar makruh. Tapi bila sudah bernazar tercapai wajib bayar. Karena nazar itu janji. Tapi bernazar tak bagus. Kenapa? Kalau tak tercapai nazar kan tak bayar. Berarti kan dia mau tukar tambah Tuhan kan? Kalau kau kasih ini Tuhan, bayar nih. Kalau tidak kau kasih, aku tidak bayar. Tapi udah terbiasa pula di kampung. Suka kali nenek-nenek itu mau bayar. Ini tanda kapitalis itu. Bapak, ya, saya teringat masalah apa dari sertifikat mulai untuk perusahaan seperti PTP inilah katakan. Dan kalau dia menimpakan buku lah sebuah memberikan kepada sebuah yayasan, kira-kira siapa itu kira-kira menerima pahalanya itu? Apa ini apa uang perusahaan umpamanya? ya dua-dua yang ngasih itu pimpinan pun dapat, karena kalau dia tak kasih tidak bisa dikeluarkan. Kemudian kan sampai orang bertanya, apakah untung PTP wajib zakat enggak? Untung Pertamina wajib zakat enggak? Banyak ulama mengatakan tidak wajib, karena itu memang milik negara untuk kepentingan rakyat. Tapi kebijakan pimpinan yang ngirim buku itu dia dapat karena dia mau membuat kebijakan di situ. Ustaz, mengenai zakat harta, ada harta dari pendapatan kita, ada harta dari hasil pertanian. Ini kami mendengar pernah mendengar bahwa pemberian penyaluran itu sebaiknya dikumpulkan setahun baru dibagi. Ada sebagian mengatakan setiap bulan. Alasannya setiap bulan mungkin orang yang kita bantu yang misalnya membutuhkan pada tiap bulan. Kalau setahun mungkin dia beberapa bulan itu mungkin menderita. Mana yang benar dan mana yang sebaiknya? Ustaz, sebelum dijawab ini biar sekaligus tentang bahasa sekarang zakat profesi. Kita di sini ada lakukan sekarang. Jadi lebih kurang kita dapat 25 jutaan per bulan. Jadi kita minta kawan-kawan supaya
menyisihkan 2,5% dari penghasilannya. Cuman karena dia bisa jadi punya yang tadi, ya apa, kita kasih 2,5% boleh, 2% boleh, 1% boleh. Jadi sudah berjalan. Memang di awal ini masih dilema. Ada yang bilang tidak ada itu, kita ambil bulan. Seandainya itu ada, nanti di akhirat tak sempat memperbaiki lagi. Jadi kita berinisiatif seperti itu. Nah, jadi kemudian ada lagi seperti harta dapat, terus kebun itu seperti apa? Kira-kira ini menyangkut. Ya, ada zakat yang dibayar setiap panen. Setiap panen. Nah, karena ada ayat Quran, wa atu haqqahu yawma hasadi. Berikan hak orang fakir miskin pada hari panen. Hari ini ada panen 5 ton. Besok hari ini kena zakat, besok kena. Ada harta yang zakati setahun sekali. Ini harta bisnis, karena ini dasar hadis lain, man istafada malan fala zakata alaihi hatta yahula alaihi al-haul. Siapa yang mendapatkan harta dari usaha bisnis belum kena zakat sampai disimpan setahun. Jadi kalau kita punya kebun hari panen, oke. Kita sambung Pak Maji, zakat profesi tidak dikenal dalam hadis Rasul, tidak ada dalam Al-Quran, tetapi hampir semua ulama di dunia memfatwakan kena zakat profesi. Karena kenapa? Profesi sekarang berbeda dengan profesi Nabi. Dulu orang melihara lembu, melihara kambing. Sekarang orang tidak mau melihara, dipelihara berbulu, tapi 1 juta ekor. Ya kan? Mana untung lembu dia 2 ekor dan 1 juta ekor dulu. Maka ada dokter-dokter yang pemahaman takut. Tiap hari keluar zakat. Dokter Profesor Dr. Bahari Johar, ahli jantung. Asal praktek kan dapatin kita ini. Coba kira, antarkan terus 20%. Jadi dia mengkiaskan, menganalogikan kepada pertanian. Tapi kalau dianggap itu sebagai bisnis, simpan setahun dulu. Apa yang dilakukan oleh PTPN 4 saya salut sekali, karena itu pernah dipraktekkan waktu usaha berganjaran bersambung untuk PT Alon dan Exxon Mobil Oil di Aceh, perusahaan gas dan minyak. Jadi kalau di PTPN 4 ini masih lembut, masih diselisih formulir ya. Di sana lebih kasar, dipotong langsung bergaji 20%. Udah main kasar kan? Kemana potong? Udah zakat. Kalau dia muslim, kalau tidak muslim tidak dipotong. Kemana zakat itu dikasih? 2 perusahaan besar itu punya desa binaan. Mungkin rangka community development, pembangunan masyarakat lingkungan. Jangan ribut dalam jauh perbedaan satu sosial masalah lingkungan dengan perusahaan yang dolar banyak ya. Jadi misalnya mobil Oil ini desa binaan, anak-anak di kampung binaan itu disekolahkan di zakat ini dan dikasih tahu ini zakat kawan-kawan kerja ini yang anak kasih kalau hari raya kurban dia semua di zakat mereka ini. Tapi bisa saja nanti di PTPN 4 terkumpul dikasih kepada orang-orang buruh lepas yang miskin yang berkembang karena orang bisa saja. Nah, itu hak daripada kemana membagi, itu hak amil yang diangkat di perusahaan. Siapa amil dia punya hak dia untuk mana penyalurannya itu. Nah, jadi sudah terjawab semua itu. Nah, mungkin Pak Majid mau menambah. Kami sekarang itu ada lembaga amil zakat. Ya. Kami kasih saja di situ. Memang ada beberapa lingkungan sini kita minta, ada Pak Ridwan kemarin
kasih juga Bagus. beasiswa di sini. Baru 2 minggu lalu mahasiswa magister notariat saya pembimbing, ada peraturan dari Menteri Keuangan, zakat yang dibayar kepada lembaga amal zakat dapat mengurangi pajak. Itu sudah ada peraturan. Tapi tetap orang tak bayar. Kenapa? Takut ketahuan bayar duitnya itu. Dapat bayar pajaknya, bayar zakatnya kan bayar. Tapi Menteri Keuangan sudah memberikan keringanan. Kalau sudah dibayar sekian dari zakat, dipotong daripada pajaknya. Kalau tak adil kan, orang Islam kena pajak, kena zakat lagi, yang Kristen tidak kena zakat, dia kena pajak. Ya, jadi kami terpikir kemarin Ustaz, coba sayangnya Pak Munir tak datang, sama Pak Ridwan, dia ada Ustaz di belakang juga. Kita coba sebenarnya kalau model ini bisa dilakukan kita dengan PTP lain ada, Ya. mungkin forum BUMN, mungkin bisa lebih Luar biasa itu hasilnya. mungkin seperti itu. Bisa melahirkan karya monumental. Ya. Kenapa saya katakannya? Zakat ini ada yang tujuannya konsumtif untuk fakir miskin, ada tujuannya produktif. Kalau sekiranya uang zakat yang banyak itu sebagiannya dibangun satu lagi MICC macam 2 macam 4, berapa keuntungan bersama zakat lagi juga? Itu produktif namanya. Ya. Jadi kemarin kan waktu pernah satu malam Ustaz ceramah di sini judulnya jamaah. Jadi sampai hari ini kita juga penasaran kenapa umat Islam ini sulit membentuk yang namanya jamaah. Ya. Jadi sampai hari ini sama Pak Lubis juga kami sering diskusi di sini karena kemungkinan potensi Islam itu tidak bisa muncul optimal ketika kita tidak mampu membangun jamaah. Benar. Jadi Benar. seperti Sinabung ini, kita pun kadang-kadang lihat malah Pak Munir itu bilang pernah di Aceh ketika sudah selesai penanganan tsunami ada ditemukan obat yang banyak seperti itu. Jadi tidak efisien, tidak apa karena Ya. kita tidak berkoordinasi. Orang datang masing-masing berpikir menurut analisa dia apa yang kurang, apa yang kurang, akhirnya itu yang kemudian kita dikatakanlah di Medan ini seperti ini umat Islam itu tidak punya prioritas. Ya. Bisa jadi sudah ada satu pesantren, orang buat pesantren baru. Itu yang kadang-kadang kita. Ya, betul Pak Udin. Maka di Malaysia itu jangan pesantren, masjid yang pun tak boleh dibangun tambahan kalau belum penuh di masjid itu. Ya, dan ditentukan oleh kerajaan. Itulah sebab karena sudah ditentukan, maka pemerintah Malaysia mampu membayar gaji bilal dan imam masjid. Ini sudah ada ketepian panjang, sudah buat berlain lagi. Kecuali dia macam ini memang untuk orang dalam, jangan lari-lari ke sana kemari itu. Saya setuju itu. Nanti buat pesantren sebelahnya ada pesan dari persaingan tidak sehat. Itu tidak bagus, memang betul. Tapi Ustaz, kenapa kita menggebu-gebu membangun masjid yang besar-besar, tidak menggebu-gebu untuk mengisi masjid yang sudah ada? Jadi kami selalu ini salah Ustaz. Kenapa? Karena Ustaz ini dalam mengajarkan hadis man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Itu siapa yang bangun satu masjid, Allah membangun satu rumah di surga. Siapa yang bangun masjid ada rumah, tapi dia tak masuk surga, rumahnya kosong di surga itu. Ya kan? Karena dibangun 10 masjid, 10 rumah di surga, tapi kawan di neraka, nanti bapak juga. Jadi sebenarnya yang membuat masuk ke surga bukan bangun masjid, memakmurkan masjid. Ikan tanggung itu. Sama sekali itu pesan di mimbar, tinggalkan yang jelek, ambil yang baik, hilang kawan sudah baik-baik, tinggalkan yang jelek, kan tadi mereka. Jadi Ustaz, ini masalah kembali ke jamaah. Kalau tidak salah waktu berpisah juga Ustaz bilang saya Bapak ini tak puas katanya. Betul-betul.
Saya sampai hari ini terpikir kenapa sih umat ini masih belum bisa gitu. Mungkin maksimal sih oke, saya setuju, tapi mengarah kepada kebersamaan seperti itu. Ini baru bisa jalan pakai doa Allahumma paksa-paksa. Siapa yang bisa pakai doa Allahumma paksa-paksa? Pimpinan. Karena setiap bawahan kewajiban mengikuti ulil amri selama ulil amri menyuruh yang baik. Maka Pak Aslan dan semuanya aku mau diperintahkan. Saya melihat ada ceramah di Tirtanandi Pak. Pertama masuk di rumahnya sebelum masuk penjaraannya. Kedua di absennya. Rupanya habis pengajian, istilah dia ingin menyampaikan sesuatu karena ada kumpul orang semua kan ada jemaah itu. Kalau misalnya di perusahaan kan ada ulil amrinya, Allah ada ulil amri itu dia bisa jalan. Kalau di atas kan. Tapi kalau dalam masyarakat awam ini susah. Karena tak ada doa Allah paksa-paksa, doanya tetap Rabbana atina fid dunya hasanah. Satu yang saya ingin tanyakan Ustaz, kalau ini harta yang haram lah, kalau yang haram ketahuan dia kakak KPK yang pokoknya harta haram yang tidak ketahuan itu wajib nggak dizakati? Enggak. Kalau orang kaya kena judi tetap dianggap miskin. Kenapa yang wajib dizakati harta milik sendiri dari hasil usaha yang halal? Kalau hasil curian dia, enggak. Hasil judi tidak wajib itu, karena bukan harta dia. Kita curi lagi, boleh enggak kita curi harta orang judi? Menang judi dia, kaya, tidur kita curi boleh? Berarti makan boleh. Karena yang kalah judi bukan milik dia, yang menang milik dia. Milik siapa? Milik Tuhan. Boleh, tapi jangan praktekkan besok. Apa dasar saya? Itu dia. Apa dasar saya? Tahun 2003 di Medan saya masih kuliah, sedang sibuk Huawei, bayangkan. Jadi waktu Ustaz teknologi sebelum Ustaz mengajar, Ustaz ditanya, itu di Simpang 5 ada Huawei, di mana-mana ada SD Huawei itu. Itu nanti Ustaz ada di dokter dari sekolah Huawei itu, ada jadi ustaz macam, tapi dari sekolah di judi itu. Ada pula hasil Huawei dikasih sama madrasah Ustaz. Madrasah Wasriyah pula Ustaz. Macam mana itu saya? Diterima pula upah dia seorang. Kata Ustaz, ini ilmu ku kasih, tapi jangan ku kasih tahu orang lain. Mau orang awam dia kasih tahu. Tapi karena orang pengajian PTP orang alim bolehlah dikasih tahu. Dia bilang itu ada harta milik orang, ada harta milik kita, ada harta milik Allah. Masjid itu milik Allah. Kalau harta Huawei itu milik Allah. Karena yang kalah bukan milik dia lagi, karena udah kalah dia kan. Yang menang pun bukan milik dia juga. Kenapa? Dia mendapatkan jalan yang tak benar. Jadi milik Allah. Jadi kalau dikasih ambil aja, tapi jangan kau doakan mudah-mudahan untung lagi dia. Janganlah. Jadi seperti ikan di lautan. Itu kan milik Allah. Jadi kalau ada orang kaya harta yang haram tidak wajib zakat. Bahkan kalau dia berikan yang haram itu untuk keluarganya, disitulah pengertian hadis Nabi, kullu lahmin nabata min haram fannar auladi. Setiap daging yang tumbuh karena diberikan makan yang haram, neraka yang pantas itu daging itu. Ustaz, dalam Taubah itu masalah zakat. Itu kan 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Ya. Kemudian pengajian yang Ustaz berikan tadi ada sedekah wajib. Di sini saya melihat poin yang kedua dan ketiga Ustaz. Nafkah terhadap istri dan nafkah terhadap anak itu wajib Ustaz ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau pegawai PTP Nusantara 4
tidak bertanggung jawab, dalam arti kata saya garis bawahi, tidak memberi nafkah anak dan istri. Mungkin anak istri ada lagi. Enggak, ini maksud saya, ini memang saya alami saya ya, terus terang saya alami, dan kedua anak saya sudah 6 tahun tidak dinafkahi suami saya Pak, namanya Julfahmi, sekarang dia di Kebulen Batin, karena dia memang kawin, dari 5 kali kawin. Nah, jadi beruntunglah ibu dapat suami yang tua. Maksud saya, bolehkah saya dan anak saya menerima zakat? Boleh, kalau ibu bisa buktikan. Ya. Bisa buktikan tidak dapat. Karena gini Pak, di PTP di bagian SDM sudah dibuatnya surat puasa, dipotong, tapi orang SDM tidak memotong karena katanya dilarang Pak Julfahmi. Nah itulah dia. Dilarang suami ibu. Ya Pak. Suami ibu itu Julfahmi. Kata si Kandau bagian SDM. Nah itu jadi apa kami saya. Jadi termasuklah ibu berhak terima sedekah wajib. Cuma perlu diingat, itu Al-Quran menyebutkan 8 kelompok. Iya. Tapi bukan harus semua dapat. Bukan harus sama. Tapi apa juga? Ada skala prioritas. Ada skala prioritas, lebih diutamakan fakir miskin dulu baru pada kelompok lain. Jangan pada mu'alaf dulu. Fakir miskin ada. Nanti utamanya. Jadi kalau saya dan kedua anak saya kategori mana di antara 8 tadi Pak? Apakah Ya. sabilillah atau gimana? Bukan, kalau tak dapat nafkah ya miskin. Miskin itu. Ini ibu ini dua-dua tak dapat, lahir tak dapat, batin tak dapat kan? Jadi maksud saya untuk pembiayaan sekolah anak saya nggak bisa dimasukkan ke sabilillah Pak? Tidak, karena ada ayahnya, Oh, ada kewajiban ayahnya itu. jadi kan istilahnya anak yatim bapaknya hidup itu lah Pak. Belum mati. Belum meninggal anak yatim. Anak yatim tapi bapaknya itu karena nggak bertanggung jawab dengan dua tadi. Tapi tinggal ibu berdoa ya. Biasanya terakhir balik isi pertama juga itu. No, kalau sakit-sakit ya. Pak, nggak perlu saya terbalik Pak. Karena setiap pindah kebun kawinan kerjanya. Saya satu. Tadi yang bilang Maya tadi, kalau misalnya diberi yang punya rumah itu amplop kita boleh nggak menerimanya Pak Ustaz? Boleh. Karena fardu kifayah. Kewajiban kita fardu kifayah. Fardu kifayah bukan kewajiban satu orang, kewajiban ramai-ramai. Ya kenapa kita yang diberinya amplop itulah hanya beberapa orang yang mengambilkan? Mungkin suka hati dia. Sebenarnya kan kita yang bertanya halal atau tidak menerimanya. Tapi kalau menurut saya memang untuk gali kuburan Bilal mayatnya harus skala prioritas. Saya takut nanti tidak ada regenerasi. Saya ya nggak ada yang mau kerja itu. Ya, sekarang red estate bangun terus, tapi tak pernah dia pikir kalau meninggal di mana kuburan mereka. Ya kan? Diusung dulu dah punya orang usung. Di mana kalau mati mana? Saya bilang Pak Sarah tanam berdiri biar muat tu. Nah, tak pernah dia pikir. Sekarang di Batu Bini dah penuh semua. Dah ada di tempat. Kecuali yang sudah 6 tahun meninggal benar di atasnya. Itu boleh kalau dah hancur tu. Jadi sekiranya zakat ada bagian sedikit untuk misalnya uang gali kuburan, tukang bersihkan kuburan, itu orang agak berpikir kan pekerjaan profesional juga itu. Karena ada yang nyampein gini, kalau kita dari organisasi, misalnya dari masjid, itu memang udah ada jatahnya kan. Tapi kalau pribadi itu katanya nggak boleh gitu yang saya dengar gitu. Boleh. Kalau untuk hak saya boleh. Yang tak boleh fardu ain, karena itu kewajiban setiap pribadi. Waktu saya masih kecil itu ada, tapi tak bagus, sudah hilang. Rajin dalam sembahyang. Sedang salat jenazah, datang keluarga itu dimasukkan di kantong dulu. Iya, kalau di Supaya tak bisa nolak. Macam mana nolak? Kan pasal sambil saya tutup kantongnya. Aku kawan.
Iya, untuk mendorong orang biar rajin salat. Saya kembali ke jamaah lagi. Terus terang saya pikir di mana-mana sekarang sektor ini kita paling lemah. Menurut saya seperti itu. Dan ini dampaknya, implikasinya luas, terutama kepada kekuatan Islam. Salah satu ini. Nah, kalau seandainya ini memerlukan berbagai kondisi, saya lihat seperti agama kita ini kan Allah sangat menganjurkan tentang jamaah. Kemudian beberapa kemanfaatan jamaah juga ini luar biasa juga. Nah, kalau ini kita mau jadikan satu topik gitu, apa yang orang-orang harus miliki sehingga bisa. Saya melihat manusia sekarang sudah mengarah ke materialistis. Jadi apa salahnya kalau ingin memberikan sesuatu lebih diutamakan daripada yang ikut dalam jamaah? Itu ada pengaruh. Misalnya memberikan zakat, orang yang rajin miskin yang dalam jamaah itu diutamakan, pasti ada rapi, ya kan? Nah, itu pasti. Oh ini sering mana saya mana? Nah, itu pasti ada pengaruh sedikit. Karena orang kadang-kadang tidak tahan menunggu lama kali pahala akhirat, dia mau pahala cash. Nah, ini yang susahnya. Jika ada nilai itu orang lihat terus dia pasti ada. Tak, itu dua. Memang kalau tidak ada pemaksaan dari atas untuk jemaah, atau dia tidak mendapatkan imbalan di dunia dari jemaah, payah itu. Karena kesadaran lain. Biasanya yang bagus jemaah di masjid itu di tempat yang sudah banyak orang pensiun. Nah, tak ada kerjaan lagi. Itu ramai. Saya salat sekali di masjid Bumi Asri. Oh, ramai kan hidupnya pensiun semua. Tak ada kerjaan lain. Di komplek TP Ustaz, itu ramai Ustaz. Ramai juga. Orang-orang tua, supaya ada pensiun pensiun langsung. Memang harus perhatian dari anggota jamaah kepada anggotanya, itu ada pengaruh motivasi juga. Oh, saya diperhatikan banyak. Sebenarnya kesadaran Ustaz. Ya lama kali sadar, kan ini udah sakit loh sadar kali ini. Lama dari kesadaran itu. Membangkitkan kesadaran ini. Ada juga yang baru jamaahnya, tapi yang macam jamaah tabligh kita udah tahu lah kan. Tapi udah lari jalannya kan. Sampai masa-masa kayak tamu masjid itu udah ada benar lagi itu. Buat periode masjid kan. Jamaahnya bagus. Baiklah, kalau tidak ada lagi kita akhiri doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma 'allimna ma lam na'lam واجعلنا من عبادك العاملين المخلصين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah yang berjudul Syariat Sedekah yang telah dibahas panjang lebar oleh Bapak Ustaz Profesor Hasbul Salim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tersebut dapatlah menjadi ilmu pengetahuan sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Pak Ustaz kami ucapkan terima kasih. Pengajian kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Buku apa itu? Taruh itu dulu. Buku apa? Buku dekah. Baca. Tengok masuk di YouTube apa nyanyi tapi nggak ada suara. Ini rekamnya nggak kurang. Dan udah pegang itu masuk nggak ada suara. Di masuknya ngaji. Yang kita dengar kami dengar di rumah tapi tak ada suara ini. Ada perekamnya yang besar lah apanya. Mendem Pak ya, mendem. Harus pakai handphone Pak baru enak dengarnya.